Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian anak-anak hari ini? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat dalam belajar meskipun belajar dari rumah. Bertemu lagi dengan Bapak pada kelas 4 di mata pelajaran tema 3, peduli terhadap makhluk hidup. Untuk pelajaran kita pada hari ini, kita akan membahas tentang bagian-bagian tumbuhan dan fungsinya. Baiklah anak-anak, mari langsung saja kita pelajari tentang bagian-bagian tumbuhan dan fungsinya. Mengenal bagian-bagian tumbuhan. Mari anak-anak kita kenali dulu apa saja bagian-bagian tumbuhan. Yang pertama yaitu akar. Selanjutnya bagian tumbuhan yang kedua yaitu batang. Bagian tumbuhan yang ketiga adalah daun. Bagian tumbuhan yang keempat adalah bunga. Bagian tumbuhan yang kelima adalah buah. Dan bagian tumbuhan yang keenam adalah biji. Nah, ini adalah bagian-bagian yang ada pada tumbuhan. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita akan uraikan satu persatu dari bagian-bagian tumbuhan tersebut. Baiklah anak-anak, bagian tumbuhan yang pertama yaitu akar. Ada yang tahu apa itu akar? Nah, akar adalah bagian tumbuhan yang umumnya berada di dalam tanah. Jadi bagian tumbuhan yang masuk ke dalam tanah itu adalah akar. Tetapi ada beberapa jenis akar yang terdapat di atas tanah. Bahkan ada yang menggantung. Misalnya kita melihat ada akar pada pohon beringin. Nah itu akarnya menggantung. Juga pada tanaman bakau itu kita lihat akarnya terlihat berada di atas tanah. Selanjutnya yaitu fungsi akar. Apa sih fungsi akar? Fungsi akar adalah sebagai berikut. 1. Untuk mengokohkan tumbuhan. Jadi fungsinya akar itu untuk mengokohkan atau menguatkan tumbuhan. Makanya kita melihat tumbuhan itu walaupun tertiup angin dia tidak akan roboh. Kenapa? Karena ada akar yang menopang atau mengokohkan di dalam tanah sehingga tumbuhan tersebut tidak roboh ketika tertiup angin yang sedang. Selanjutnya menyerap air dan mineral dari dalam tanah. Nah, akar juga berfungsi untuk menyerap air dan mineral dari dalam tanah. Jadi air dan mineral yang ada dalam tanah itu diserap oleh akar yang nantinya akan dialirkan menuju ke daun melalui batang. Selanjutnya yaitu menyimpan cadangan makanan. Jadi akar juga menyimpan cadangan makanan. Misalnya apa? Berupa umbi. Nah, jadi umbi misalnya singkong. Nah, itu adalah akar yang membesar yang dapat dimakan. Itu adalah contoh akar sebagai tempat menyimpan cadangan makanan. Baik anak-anak, kita lanjutkan bagian tumbuhan yang selanjutnya. Bagian tumbuhan yang selanjutnya adalah batang. Batang adalah bagian tumbuhan yang berada di atas tanah. Nah, itu yang kita lihat, yang kita pegang ya berupa kayu, itu adalah batang pada tumbuhan. Nah, selain itu fungsi batang. Apa fungsi batang pada tumbuhan? Fungsinya adalah tempat munculnya daun, bunga, dan buah. Jadi daun, bunga, dan buah itu menempel atau muncul pada batang tumbuhan. Selanjutnya mengedarkan mineral dan air yang diserap akar, serta zat makanan hasil fotosintesis
ke seluruh bagian tubuh tumbuhan. Jadi fungsinya batang itu adalah mengedarkan atau mengalirkan air dan mineral yang diserap oleh akar. Selanjutnya yaitu daun. Nah, ada yang tahu apa itu daun dan pernah melihat bagaimana itu daun? Ya, daun banyak mengandung zat warna hijau yang disebut klorofil. Jadi kita sering melihat daun itu kebanyakan berwarna hijau. Kenapa daun berwarna hijau? Karena ada zat hijau daun yang disebut klorofil. Nah, klorofil ini yang menyebabkan daun berwarna hijau. Selanjutnya yaitu daun terdiri atas tangkai daun dan helai daun. Jadi bagian daun itu ada tangkai daun. Yang mana yang tangkai daun? Itu yang menempel pada batang. Dan helai daun yang mana? Helai daun itu yang biasanya berbentuk ada yang lembaran, ya, yang berwarna hijau, itu namanya helai daun. Selanjutnya fungsi daun. Apa sih fungsi daun? Fungsi daun itu sebagai tempat berlangsungnya fotosintesis. Nah, ada yang tahu apa itu fotosintesis? Ya, fotosintesis itu adalah peristiwa atau proses pembuatan makanan sendiri oleh tumbuhan hijau yang berlangsung di daun. Nah, hasil fotosintesis itu berupa buah dan juga berupa oksigen. Ini adalah proses yang terjadi pada tumbuhan yang berdaun hijau, namanya fotosintesis. Nah, bagaimana anak-anak? Ya, kita lanjutkan lagi ke bagian yang berikutnya, yaitu bunga. Nah, kita ketahui bahwa salah satu bagian dari tumbuhan adalah bunga. Nah, bunga merupakan bagian tumbuhan yang berfungsi sebagai alat perkembangbiakan tumbuhan biji. Nah, jadi salah satu alat perkembangbiakan pada tumbuhan itu adalah bunga. Karena bunga ini adalah salah satu daya tarik atau penarik kenapa serangga bisa menghampiri tumbuhan. Karena tumbuhan tersebut ada bunganya yang nanti bunga tersebut berwarna-warni dan mengandung nektar, ya, nektar atau madu, sehingga serangga-serangga itu banyak yang hinggap pada bunga tersebut, sehingga terjadilah penyerbukan pada bunga yang nantinya akan menjadi bakal biji atau bakal buah akibat dari proses penyerbukan pada bunga ini. Oke anak-anak, selanjutnya yaitu bagiannya adalah buah. Nah, kita pasti sering dan tahu apa itu buah. Apa fungsi buah? Fungsi buah adalah melindungi biji serta cadangan makanan buat biji berkecambah. Jadi buah itu fungsinya melindungi biji. Kenapa? Karena di dalam buah itu biasanya terdapat biji. Nah, biji itu dilindungi oleh buah. Dan juga untuk melindungi cadangan makanan di dalam biji berkecambah, karena biji itu nanti yang akan menjadikan perkembangbiakan pada tumbuhan. Selanjutnya buah terdiri atas daging buah. Nah, daging buah itu yang biasa kita makan, misalnya kayak jeruk. Nah, itu yang kita makan namanya daging buah. Dan biji. Nah, biji itu berarti ya bagian bijinya, ya, seperti buah jeruk ada kulit, ada daging buah, dan juga ada biji. Itu bagian dari buah. Selanjutnya bagian dari tumbuhan yang lain adalah biji. Nah, ini biji merupakan hasil dari pembuahan yang terjadi akibat penyerbukan antara serbuk sari dan putik. Jadi yang tadi sudah dijelaskan bahwa di dalam bunga itu terjadi penyerbukan. Apa sih penyerbukan? Jatuhnya serbuk sari ke kepala putik yang nantinya menghasilkan buah, dan buah itu terdapat biji. Nah, ini. Selanjutnya biji ada yang berkeping 1 dan ada yang berkeping 2. Nah, biji berkeping 1 disebut monokotil
dan biji berkeping 2 disebut dikotil. Misalnya apa? Biji berkeping 1. Biji berkeping 1 misalnya pada buah jagung atau biji jagung, biji padi. Nah, ini termasuk ke dalam biji berkeping 1 atau monokotil. Selanjutnya biji berkeping 2. Biji berkeping 2 misalnya apa ya? Misalnya mangga itu berkeping 2, rambutan itu berkeping 2. Nah, jadi biji berkeping 2 ini disebut dengan dikotil. Nah, untuk bagian-bagian pada biji atau jenis-jenis biji yaitu kita sering jumpai, dan biasanya tanamannya itu kalau biji berkeping 1 itu tanamannya berakarnya akar serabut seperti jagung, ya, padi itu berakar serabut, dan tumbuhan yang berkeping 2 itu akarnya akar tunggang, ya, yang akarnya keras dan besar, misalnya pohon rambutan, pohon mangga itu bukan akar serabut. Itu cara membedakan tumbuhan yang bijinya berkeping 1 dan berkeping 2. Baiklah anak-anak, bagaimana? Sudah jelas dari bagian-bagian tumbuhan ini. Nah, jadi untuk itu kita harus bisa menjaga dan merawat tumbuhan karena manfaat tumbuhan sangat banyak sekali, ya. Tumbuhan itu bisa menghasilkan oksigen, tumbuhan itu bisa untuk sebagai bahan bangunan, ya, bahan kerajinan, dan juga tumbuhan itu sebagai sumber makanan bagi makhluk hidup. Makanya kita harus bisa menjaga dan merawat tumbuhan. Baiklah anak-anak, setelah kalian menyimak penjelasan tentang bagian-bagian tumbuhan, untuk tugas hari ini yaitu silakan kalian lakukan cara merawat tanaman yang ada di rumah kalian dengan menyiram tanaman tersebut. Jadi tugasnya adalah silakan kalian lakukan cara merawat tanaman yaitu dengan menyiram tanaman yang ada di rumah kalian, ya. Tanaman yang ada di rumah kalian silakan kalian siram. Itu adalah satu cara merawat tanaman. Kemudian kirim foto kalian yang sedang menyiram tanaman tersebut. Jadi ketika kalian sedang menyiram tanaman tersebut, minta orang tua, ya, atau siapapun yang ada di rumah kalian untuk memfoto kalian ketika menyiram tanaman. Kemudian foto tersebut kalian kirim ke wali kelas masing-masing. Ya, jelas ya. Jadi Bapak ulangi, silakan kalian lakukan merawat tanaman dengan menyiram tanaman yang ada di rumah kalian, kemudian minta difotoin, ya, sama orang tua atau siapa yang ada di rumah kalian. Kemudian hasil fotonya kalian kirim ke wali kelas masing-masing. Nah, itulah tugas kalian hari ini. Semoga ini semua bermanfaat dan menjadi kebiasaan kita untuk selalu menjaga dan merawat tanaman di rumah kita. Oke anak-anak, demikian pembelajaran kita pada hari ini. Bapak ucapkan selamat belajar dan tetap semangat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.